Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai inverse matrix. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, pertama, bagaimana mencari inverse matrix dengan ordo 2x2. Kemudian mencari sebuah matriks ya dari persamaan matriks yang ada dengan menggunakan teori matriks, teori inverse. Nah, kemudian mencari bagaimana inverse pada matriks yang ordonya 3x3. Oke, nah pada teori dasar matriks, nah sebetulnya tidak ada pembagian atau konsep pembagian pada matriks. Nah, tetapi ada sebuah kebalikan matriks atau yang lebih dikenal dengan inverse matrix. Nah, informasi inverse matrix biasanya disimbolkan dengan huruf kapital dari sebuah matriks kemudian pangkat negatif 1 dan dibaca inverse matrix. Nah, kemudian bagaimana mencari matriks inverse matrix pada ordo 2x2? Nah, ini misalkan ini ya. Nah, ini sangat sederhana sekali ya. Kemudian tinggal kita cari 1 per determinan A dikali dengan adjoint A gitu. Nah, apa sih adjoint itu? Nah, adjoint A itu transpose dari kofaktor sebuah matriks ya gitu. Nah, untuk mencari sebuah kofaktor kita tinggal tutup baris pertama ya, tutup baris pertama, kemudian tutup kolom pertama. Kita dapat elemen D ya, kita dapat nilai kofaktornya. Nah, nilainya apa, positif atau negatif tergantung dia letaknya. Ini kan baris pertama dan baris kedua. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari nilai kofaktor. Ini kan berarti negatif 1. Nah, baris pertama, kolom pertama 1 tambah 1 ya, dikali dengan apa namanya elemen minornya. Minornya ini kebetulan cuman ada satu elemen, berarti langsung D. Nah, berarti kan dia nilainya positif D gitu ya. Nah, selanjutnya pun lanjut dengan misalkan baris pertama kolom kedua, berarti kita dapat nilai C. Nah, nilainya pasti negatif karena baris pertama 1 ditambah 2 pangkatnya kan 3 ya, ganjil. Nanti pas hasilnya juga negatif kalau misalkan dikali C gitu. Nah, sekarang kalau misalkan baris kedua pertama berarti ini baris kedua kolom pertama kita dapat nilai B gitu. Di sini pasti A. Nah, tadi adjoint itu adalah transpose dari kofaktornya. Berarti kita bisa dapat D ya, D kemudian min B min C kali A. Oke, kurang lebih yang ini. Nah, ini cara mencari determinan inverse untuk matriks yang ordonya 2x2. Oke, ini contohnya. Misalkan matriks A-nya ini 2, 1, 4 sampai 6 ya. Kita cari 1 per determinan A-nya berapa. Nah, kita dapat di sini 8 determinannya. Nah, kemudian kita gunakan persamaan awal. Nah, nilai D-nya ditukar posisi saja gitu ya dengan nilai A. Kemudian kita sederhanakan gitu. Nanti ketemu nilainya inverse-nya. Kemudian inverse juga bisa digunakan untuk mencari nilai sebuah matriks pada persamaan matriks tertentu. Jika matriksnya persamaannya itu AX sama dengan B, berarti kita bisa mencari nilai matriks X itu A inverse dikali B. Nah, kalau misalkan dia berupa
X dikali A sama dengan B, berarti kita bisa cari nilai matriks X-nya itu B dikali A inverse. Oke, contohnya seperti ini. Nah, anggaplah matriks pertama ini matriks A, ya. Matriks yang di sini matriks B. Gitu. Nah, berarti kita bisa cari nilai X-nya itu dengan aturan yang awal tadi kita lihat, ya. Nah, jadi ini 1. Kemudian A inverse itu kan 1 per determinan A. Determinan A-nya kita sudah tahu 2 kali 5 dikurangi 3 kali 3. Gitu. Kurangi 3 kali 3 berarti 9, 1 per 1. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai perkalian biasa, perkalian antar matriks. Ya, dari 5, berarti kan gini, 5 kali 5 ya, dikali min 3 kali min 2. Gitu. Berarti 25 ditambah 6, 31. Gitu. Kemudian dan seterusnya. Gitu. Ya, seret. Gitu. 5 kali 3 ya. Berarti min 3 dikali 2. 15 kurangi 6. Gitu. Itu 9. Dan seterusnya sehingga kita ketemu nilai matriks X-nya. Oke, nah selanjutnya bagaimana inverse untuk matriks ordo 3 kali 3. Nah, sama halnya dengan matriks ordo 2 kali 2 sebetulnya, cuman matriks ordo 2 kali 2 sudah bisa disederhanakan bentuk umumnya ya. Nah, tadi kita sudah bisa menyederhanakan matriks untuk yang ordo 2 kali 2 ini ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan matriksnya ordonya 3 kali 3. Nah, sebetulnya sama saja, kita bisa menggunakan persamaan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Hanya saja kita mencari nilai kofaktornya lebih dahulu, kemudian mencari nilai adjointnya dengan cara menggunakan konsep determinan dari inverse juga atau determinan ya. Determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Sebab kalau misalkan kita tutup baris pertama dengan baris kedua, kita dapat ya matriks elemennya itu ordo 2 kali 2. Oke. Nah, ini langkah pertama. Jadi kita menentukan determinan A-nya lebih dahulu. Tadi untuk yang determinan 3 kali 3 kita bisa menggunakan metode Sarus. Ya, kemudian menentukan elemen dan matriks kofaktor A. Itu kemudian mencari nilai adjoint, mencari nilai inverse dengan persamaan berikut. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita menentukan elemen dan matriks kofaktor, berarti elemen kofaktornya kurang lebih kalau misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I misalkan. Nah, berarti kita cari dulu elemen pertamanya ya. Kita ke contoh saja. Nah, misalkan ini ada matriks elemennya mulai dari 4, 3, 5 hingga 4 yang baris terakhir. Nah, kita mau cari inverse matriks A. Nah, pertama mencari determinan matriks A itu sendiri. Nah, kita cari seperti biasa 4 kali 4 ya. Ini metode Sarus. Kita ketemu nanti hasilnya min 32. Nah, langkah kedua mencari nilai kofaktornya. Itu nilai kofaktornya. Nah, min 19 itu dari mana sebetulnya? Nah, tadi kita tutup pertama ya. Baris pertama dia pasti nanti hasilnya kan positif ya. Kemudian 4, 5, 7, 4. Nah, kita ketemu ini. Ya, kemudian 13 itu dari mana? Di 1, 2 ya. Baris pertama, kedua. Nah, kita ambil yang ini. Kemudian cari determinannya. Kita sampai kofaktor
elemen 33 gitu. Nah, ini contoh inverse 3-nya. Kemudian kita mencari matriks kofaktornya. Nah, tadi kita baru mencari elemen kofaktornya. Nah, kurang lebih kalau misalkan gambaran umumnya seperti ini, sebetulnya polanya seperti ini ya. Itu sebetulnya ini positif, negatif, positif. Kalau misalkan kita gambarkan secara umum. Kita sudah nih, kita dapat nilai kofaktornya. Nanti kita cari nilai adjoinnya. Adjoin itu tadi transpose dari nilai kofaktornya. Jadi yang di sini garis ya. Kalau kita nyari adjoin matriks A, nah berarti min 19, 13, 1 gitu. Nah, masuk seperti ini. Oke, nah kita mencari nilai inverse-nya, tinggal kita substitusi ke persamaan awal. Nah, tadi determinannya kita dapat negatif 32. Kemudian apa namanya? Adjoinnya ya, adjoinnya negatif 19, 23, min 5. Nah, kalau misalkan seperti ini kan perkalian skalar ya. Nah, kita kalikan satu-satu. Itu nanti ketemu seperti ini. Oke. Oke, ini ada aktivitas tambahan. Nah, ini bukan, hari ini tidak ada tugas ya. Nah, tapi ada aktivitas tambahan. Silahkan yang mau mencoba, nanti ada nilai keaktifan atau nilai tambahan sebesar 5 poin. Nah, oke, sekali lagi silahkan pilih mana saja soalnya yang bisa kalian kerjakan. Makin besar makin bagus ya berarti. Oke, ini kode daring yang harus diisi ketika kalian setelah melihat video ya. Nah, isi kalau misalkan bisa mengakses video, isi kode daringnya yaitu kofaktor huruf kapital semua. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.